Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati segenap pengurus Takmir Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta jamaah yang hadir, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan dibahagiakan oleh Allah, serta sahabat-sahabat filah kita yang menyimak secara online di channel YouTube. Saya doakan semoga kita semuanya tanpa terkecuali semakin dilapangkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan segala hajat-hajat kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, dan juga senantiasa pula Allah tuntun kita diteguhkan di jalan yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Mungkin ada yang saat ini masih dihadirkan ketidakmudahan dalam ujian persoalan kehidupan berupa kesehatan, Allah segera sembuhkan. Mungkin ada yang saat ini masih dihadirkan ujian berupa finansial, Allah lapangkan. Dan mungkin ada pula yang saat ini sedang dihadirkan hubungan belum baik dengan anggota keluarga ataupun dengan orang di sekitarnya. Semoga Allah semakin lembutkan hati masing-masing dari kita dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah satukan kembali silaturahmi kita. Amin Allahumma amin. Dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana sebagai tanda bahwa hamba-hamba yang akan diberikan kebahagiaan, diberikan jalan keselamatan adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa diketuk hadir untuk di majelis ilmu. Maka dengan kita istiqomah di majelis ilmu ini, insya Allah kita pun akan dapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang datangnya langsung dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali dengan kalimat tahmid, kalimat syukur, kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam senantiasa kita aturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Insyaallah dengan kita terus ittiba kepada beliau, mempelajari sirah ya perjalanan kehidupan beliau, meneladani dari sikap beliau, sifat beliau, ya tingkah laku beliau. Insyaallah kita pun termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui dan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah, kalau di pertemuan kemarin di episode yang ke-16 kita belajar tentang kisah delegasi utusan dari Najran yang berjumlah 20 pasukan berkuda, kemudian menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibacakan Al-Qur'an, tiba-tiba beliau langsung mendapatkan hidayah, langsung memeluk agama Allah, langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah. Kemudian kita sambung kemarin di bagian wafatnya Sayyidah Khadijah. Masya Allah, ini adalah peristiwa yang sangat menghadirkan duka cita bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan Sayyidah Khadijah ini sangat luar biasa. Bukan hanya hartanya, bukan hanya pangkatnya saja, sebelumnya beliau bangsawan, harus rela diserahkan untuk perjuangan agama Islam, tapi semuanya. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah ini pernah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dulu hartaku sudah aku serahkan semuanya di jalan dakwah, di jalan Allah dan Rasulnya. Kali ini sudah tak bersisa sedikit pun. Kalaupun toh gelarku, bangsawanku sudah aku serahkan semuanya, tak bersisa sedikit pun. Kalaupun toh nanti aku harus wafat, ketika aku nanti sudah tiada, seandainya nanti tulang-tulangku yang ada di dalam kubur itu masih bisa untuk memberikan manfaat di jalan dakwah, maka ambillah tulangku, jadikanlah sebagai wasilah di jalan dakwah untuk agama Allah dan Rasul. Masya Allah. Inilah betapa sangat luar biasanya Sayyidah Khadijah ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Sampai-sampai di detik ajalnya pun Sayyidah Khadijah ini sampai enggan untuk langsung menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau ini memanggil putri beliau, Fatimah Az-Zahra, wahai putriku, tolong sampaikan kepada ayahmu, sesungguhnya aku ingin meminta sesuatu kepada ayahmu, aku malu, aku sangat malu, tolong mintakan kepada ayahmu, seandainya ia nanti berkenan, dan kalaupun toh aku sudah wafat, tolong mintakan sorban yang biasa dipakai oleh ayahmu saat menerima wahyu. Masya Allah. Ketika mendengar itu, Rasulullah SAW langsung mendekat kepada Sayyidah Khadijah dan menyampaikan, Allah menitipkan salam langsung kepadamu. Jadi ada satu surah di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum disebutkan bahwa Rasulullah SAW kemudian didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menyampaikan bahwa aku berikan 5 kain kafan. Jadi diberikan 5 kain kafan. 5 ini, 1 untuk istrimu Sayyidah Khadijah, yang kedua untuk dirimu sendiri, untuk engkau ya Rasulullah, yang ketiga untuk Ali, untuk Ali bin Abi Thalib, yang keempat untuk Fatimah Az-Zahra, dan yang 1 untuk cucu engkau ya Rasulullah, yakni siapa? Masih ingat? Akan menjadi khalifah juga cucunya Rasulullah, Hasan. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ada 1 lagi cucumu yang tidak mendapatkan kain kafan, yakni adalah Husain. Beliau nanti tidak perlu diberikan kain kafan karena cucumu nanti kelak akan wafat dalam keadaan syahid. Kepalanya akan dipenggal di Karbala dan tidak perlu dimandikan karena dalam kondisi mati syahid dan tidak perlu kain kafan. Masya Allah. Inilah perjuangan keluarga baginda Nabi SAW yang sangat luar biasa. Maka bismillah, di pertemuan kita kali ini kita lanjutkan masuk di sesi wafatu ammihi. Jadi di bab tentang wafatu ammihi. Maka kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, semoga dengan doa ini turut juga dihantarkan kepada fadilah keberkahannya kepada musannif pengarang kitab dan juga muallif yang juga menuliskan syarahnya dan juga menuliskan dari khulasahnya, karena kitab ini awalnya adalah kitab Nurul Yakin yang ditulis oleh Syekh Khudari Baik dan kemudian ditulis khulasahnya, ringkasannya oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Semoga keduanya Allah limpahkan keberkahan, rahmat dan juga fadilah, kita keberkahan hadir di majelis ilmu ini juga tersampaikan juga kepada beliau-beliau yang sangat luar biasa. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatu ammihi. Bab ini menjelaskan tentang wafatnya paman Nabi SAW. Bagian pertama, ba'da wafati Sayyidati Khadijah. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, istrinya baginda Nabi SAW, bin nahwi syahrin, kurang lebihnya sedikit-sedikitnya adalah satu bulan, tuwfiya, dijemput oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, ammuhu, yakni pamannya Nabi SAW. Siapa? Abu Thalibin, yakni yang bernama Abu Thalib. Fahazina, maka sangat berduka alaihi, atas wafat dari pamannya Nabi SAW oleh Rasulullah SAW, yakni baginda Nabi Rasulullah SAW. Dan inilah tahun disebut juga nanti tahun yang sangat luar biasa, ujian yang sangat dahsyat bagi baginda Nabi SAW. Ini adalah tahun ke-10 kenabian dari Rasulullah SAW setelah beberapa hari sebelumnya, kurang lebihnya 1 bulan sebelumnya, istri baginda Nabi yang sangat membela Nabi harus dijemput, kemudian giliran tibalah paman Nabi yang bernama Abu Thalib pun juga harus wafat, dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang kedua, wasummiya, ada yang membacanya wasummiya, ada yang bacanya wasamma. Wasamma dzalikal amma amul husni. Wasamma, dinamakan dzalikal amma, tahun itu sebagai amal huzni, sebagai tahun penuh dengan duka cita. Li'annahu,
karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqada benar-benar kehilangan fihi ya di tahun itu ya di tahun dzalikal amma yakni zaujahu istri beliau ya yakni Sayyidah Khadijah wa ammahu dan paman beliau paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Thalib. Bagian yang ketiga, wa kana ammuhu, dan adapun paman beliau, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni tadi Abu Thalib, ya'taqidu, itu ya'taqidu bahwa sesungguhnya dia itu sudah yakin, sudah meyakini sidqa atas kebenaran majaa ya perkara yang didatangkan bihi rasulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu, ya hanya saja beliau ini sesungguhnya ya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lam yantiq, tidak pernah mengakui secara lisan, tidak diucapkan bisyahadati dengan syahadat ila akhiri lahdatin, sampai akhir masa ya sampai akhir masanya dia min hayatihi, dari kehidupannya. Masya Allah. Jadi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yakni Abu Thalib ini sejatinya sudah meyakini bahwa Nabi ini membawa ajaran yang benar, ajaran yang hak, bahwa ini adalah utusan Allah. Hanya saja Abu Thalib ini belum pernah mengikrarkan secara resmi, secara lisan dengan syahadat sampai dengan ajalnya beliau. Khaufan, ya karena khaufan ini karena adanya ketakutan atau kekhawatiran min ta'yiri Quraisyin. Jadi dari ancaman-ancaman ataupun juga dari siksaan-siksaan dari kaum Quraisy. Jadi ada beberapa ulama Ahlussunnah ini terbagi menjadi dua terkait dengan kondisi paman Nabi Abu Thalib ya, bahwasanya ada sebagian mengatakan bahwa Abu Thalib ini sejatinya sudah iman, hanya saja belum diikrarkan keislamannya. Kenapa? Karena Abu Thalib ini sejatinya dia belum sampai mengikrarkan keislamannya ini karena dia ingin melindungi Rasulullah SAW. Tapi kalau dia sudah sampai ikrar, maka paman Nabi ini juga akan ikut diserang sehingga tidak bisa melindungi Nabi SAW. Tapi ada sebagian yang lain, ya, yang kedua, pendapat yang kedua dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah sungguh-sungguh mengatakan bahwa paman Abu Thalib ini, paman Nabi SAW ini belum masuk Islam, hanya sekedar yakin di hatinya. Tapi ketika belum dijadikan itu sebagai syahadat, kesaksian, maka itu belum Islam. Kenapa? Karena kalau memang benar alasannya belum masuk Islam itu hanya karena ketakutan dari golongan kaum Quraisy, maka sesungguhnya itu tidak benar, karena beliau sudah ya 10 tahun beliau tahu mendampingi Nabi dan juga membela kaum Quraisy, tidak ada sedikit pun kegentaran atau ketakutan menghadapi kaum Quraisy. Maka ini ya dari dua perbedaan ini ya kita yakini semua keberadaannya. Tapi dalam kitab ini Khulasatul Yakin ini bahwa paman Nabi SAW Abu Thalib ini belum sampai syahadat, hanya sekedar yakin di hatinya. Di bagian yang keempat, wafihi, dan di dalam perkara kejadian dari wafatnya paman Nabi paman Nabi Abi Thalib, yakni ya pamannya Nabi SAW nama Abu Thalib, unzila, kemudian Allah turunkan ayat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberi petunjuk, man ahbabta, pada siapa saja yang engkau sayangi, yang engkau cintai. Walakinnallah, dan ya Masya Allah, tetapi Allah yahdi, memberikan petunjuk, mayyasha, kepada siapa saja yang ia kehendaki. Fanas'alullahi ayyukhaffafa anhu. Dalam kitab ini musannif ya berdoa, maka dengan hal ini mari ya mengajak kita semuanya untuk mendoakan agar Allah meringankan siksanya. Ma'abaqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan ya
kerabat-kerabatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita juga merujuk kepada kitab lagi yang satunya di Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri di kitab Al-Mahtum, ini juga disebutkan detik-detik ketika paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ajalnya. Beliau itu menghadapi satu kondisi sakit yang sangat parah. Kemudian dari para pemuka-pemuka Quraisy ini mengirimkan delegasinya. Di sana ada Abu Jahal, juga ada Abu Sofyan, ada yang Utbah bin Rabi'ah dan lain sebagainya. Para pemuka-pemuka Quraisy ini menghadap kepada Abu Thalib. Ketika menghadap ini, beliau ingin sejatinya memberikan sesuatu kepada Rasulullah, tapi juga ingin menerima sesuatu dari Rasulullah. Ingin menjadikan, mumpung paman Nabi ini masih hidup, beliau ingin sekali di sebelum ajalnya Abu Thalib ini, beliau ingin berdamai dengan Rasulullah. Dengan harapan tadi, beliau ingin memberikan sesuatu pada Rasulullah, tapi juga ingin menerima sesuatu dari Rasulullah. Kemudian Abu Thalib mengirimkan utusan untuk memanggil baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun datang. Kemudian Abu Thalib berkata, "Wahai keponakanku, mereka itu adalah pemuka-pemuka kaummu. Mereka berkumpul karenamu untuk memberi sesuatu dan mengambil sesuatu pula darimu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka semuanya, kepada para kaum Quraisy, para delegasi tadi. Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian bila aku katakan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan, niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk kepada kalian." Tatkala mendengar kalimat ini kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Bagaimana kalau aku kasih tahu intinya apa? Tentang satu kalimat, bila kalian ucapkan, kalian akan menguasai seluruh bangsa Arab dan orang-orang semuanya akan tunduk. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain sampai menyerahkan upeti kepada kalian. Maka tatkala mendengar itu, utusan delegasi dari kaum Quraisy ini langsung terjeda sejenak. Mereka langsung kayak tidak bisa keluar kata-kata, belum terdiam. Kemudian Abu Jahal menanggapi, "Apa itu? Bila kamu sebutkan, sungguh aku akan memberimu 10 kali lipatnya." Maka kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, "Ucapkanlah la ilaha illallah dan kalian tinggalkan sesembahan selain Dia." Maka mendengar kalimat itu, langsung mereka meninggalkan utusan dari Quraisy ini, langsung meninggalkan Rasulullah dan meninggalkan Abu Thalib. Nah, di detik-detik ajal kembali lagi yang namanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini mendekat saat di detik-detik ajalnya Abu Thalib. Di saat itu Rasulullah SAW sudah menyerukan di detik-detik ajalnya Abu Thalib untuk menuntun paman Nabi ini untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tapi qadarullah, atas kehendak Allah, Abu Jahal ini justru memotong bagaimana Rasul itu ingin mentalkin paman beliau Abu Thalib ini. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ini memotong sembari berkata, "Wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muttalib ayahmu?" Maka setelah mendengar kalimat itu, Abu Thalib menjawab, aku masih tetap dalam agama ayahku, yakni Abdul Muttalib." Maka ketika mendengar itu, langsung Rasulullah SAW, "Aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang oleh Allah untuk melakukannya." Maka turunlah firman Allah, Quran surah At-Taubah ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrikin, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim.
Masya Allah. Dan juga tadi diperkuat di Quran surah Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah lebih memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Mendengar kalimat itu, mendengar firman itu, Rasulullah SAW langsung menangis. Masya Allah. Ini paman Nabi yang sangat disayangi, paman Nabi yang senantiasa bela, tapi ternyata harus berakhir beliau tidak, Masya Allah, bisa selamat. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, bukan Ali paman Nabi Abu Thalib ini, dia akan masuk ke dalam neraka yang paling ringan siksanya bagi para penduduk neraka. Yakni apa? Apinya itu akan menyambar sampai di mata kakinya. Tapi meskipun itu paling ringan saja, itu saking panasnya api neraka itu sampai membuat ubun-ubunnya mendidih. Masya Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu baru yang paling ringan siksanya, paling ringan dosanya. Maka ini juga bisa menjadikan diri kita ini bisa mengambil hikmah. Banyak orang di luar sana, gak apa-apa, gak sholat, yang penting kita berbuat baik. Gak apa-apa, yang penting kita senantiasa berperi kemanusiaan. Ternyata tanpa kita sungguh-sungguh dalam berpegang agama Allah ini, baik saja gak cukup. Perhatikan paman Nabi Abu Thalib ini, beliau membela Rasulullah, beliau sangat dekat dengan Rasulullah, beliau masih satu darah dengan Rasulullah. Sebaik apapun paman Nabi, ternyata harus sampai berujung di neraka jahim. Lalu bagaimana dengan diri kita yang gak ada hubungannya dengan Nabi? Amal baik kita saja mungkin belum tentu lebih banyak daripada Abu Thalib. Apakah kita hanya mengandalkan kita sudah berbuat baik saja tanpa diimbangi dengan ketauhidan kita, dengan sholat-sholat kita? Karena di dalam sholat kita itu pasti di sana mengandung ada syahadatain. Di sana ada syahadat, kita bersaksi. Di dalam tasyahud kita bersaksi. Kita bersaksi bahwa Allah itu satu-satunya Rabb kita, dan kita bersaksi pula bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ini, ayo bersama-sama kita tingkatkan pula bersaksi itu gak ringan, karena kesaksian kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh-sungguh kita bersaksi tidak? Kalau kita bersaksi bahwa Allah itu satu-satunya Rabb kita, lalu bagaimana dengan keseharian kita? Kalau kita punya persoalan, sudahkah kita sungguh-sungguh hanya menjadikan Allah satu-satunya tempat untuk kita gantungan, untuk kita bergantung, untuk memohon pertolongan, atau justru kita lebih dekat kepada selain Allah saat kita ini punya persoalan, saat kita ini punya berbagai macam rintangan? Apakah kita benar-benar implementasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu yang seringkali kita ucap di setiap rakaat salat kita? Ya Rabb, hanya kepadamu-lah kami ini beribadah. Ya Rabb, hanya kepadamu-lah kami ini memohon pertolongan. Tapi ternyata itu hanya di lisan saja. Maka yuk bersama-sama kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk sungguh-sungguh syahadat itu harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam amaliyah ibadah-ibadah kita. Berikutnya, setelah tadi wafatnya paman Nabi SAW dan juga wafatnya Sayyidah Khadijah di tahun ke-10 kenabian, Masya Allah, maka mulailah kaum Quraisy ini semakin dahsyat merajalela. Idza'u Quraisy li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gangguan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafati zauji Rasuli wa ammihi akhadat Quraisyun tu'dir Rasulah. Ba'da wafati, setelah wafatnya zauji Rasuli, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammihi, dan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadat, maka mereka mulailah mereka Quraisyun, yakni kaum Quraisy, tu'dir Rasulah, semakin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu yanthuruna alaihi turabu, mereka menaburkan pasir pada beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turabu itu lebu itu debu atau pasir. Jadi diriwayatkan pula, sebagai pelengkap saya juga pakai kitab Sirah Nabawiyah dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Di sini disebutkan ketika Rasulullah itu hendak mau masuk ke rumah beliau, tiba-tiba dicegat oleh sekelompok orang Quraisy. Beliau kemudian, Masya Allah,
ditaburi, diguyur dengan pasir, diguyur dengan debu. Sampai ketika beliau masuk pintu, itu masih rambutnya, masih wajahnya penuh dengan pasir. Disambut oleh putri Rasulullah SAW. Putri Rasulullah ini sampai menangis, ya, sampai sambil membersihkan debu-debu ini. Kemudian Rasulullah pun menenangkan putrinya. Putriku, janganlah kau menangis. Sesungguhnya Allah pasti akan menolong ayahmu. Masya Allah. Di bagian yang ketiga, ya, Masya Allah. Ini masih lanjutannya, ya, fakanu yang furuna alaihi turabu. Setelah tadi menaburkan pasir atau debu, wa yad'una awsakhal hayawani alaihi fi salatihi. Bahkan mereka sampai lebih berani lagi dibandingkan dengan di masa hidupnya paman Nabi Abu Thalib yang melindungi Rasulullah. Kali ini beliau benar-benar sampai berani menaruh kotoran binatang ketika Rasulullah SAW salatihi, sedang di dalam fi salatihi, dalam salatnya. Wa ta'allaku bihi marratan. Sesekali juga mereka ini kaum Quraisy mengikat dan menghujat, ya. Wa qalu lahu, dan kaum Quraisy ini berkata, antal ladzi turidu an taj'alal alihata ilaha wahidah. Engkaulah yang akan menjadikan Tuhan-Tuhan kami ini menjadi Tuhan yang satu. Jadi ini sejatinya masih nyambung dengan tadi ketika Rasulullah ini berjumpa dengan para kaum Quraisy, perwakilan tadi, delegasi yang ingin memberikan sesuatu kepada Nabi tapi juga minta sesuatu kepada Nabi. Kemudian Nabi memberikan syarat tadi, harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika mendengar itu, mereka para delegasi ini sebelum pergi mengatakan, enkaukah yang akan menjadikan Tuhan-Tuhan kami ini menjadi satu dengan la ilaha illallah tadi. Tiada Tuhan selain Allah tadi. Maka ketika Rasulullah ini mulai diganggu, mulai dianiaya, disiksa, ini lebih lagi muncullah sahabat yang sangat sayang, sangat cinta dengan baginda Nabi SAW. Fataqaddama Abu Bakrin, lalu majulah Abu Bakar radhiyallahu an wa khallasahu minhum, dan melepaskan beliau, ya, melepaskan beliau dari gangguan-gangguan mereka, minhum, dari mereka, dan berkata lah, wa qala lahum, dan ya, berkata kepada mereka, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi. Apakah kamu hendak membunuh seseorang karena ia berkata Tuhanku ialah Allah? Masya Allah. Ini, ya, sahabat Nabi yang sangat luar biasa, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat juga disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, disebutkan bahwa ketika Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau sangat membela Rasulullah SAW, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq ini beliau sampai diinjak-injak, sampai dipukul-pukul dengan keras. Bahkan di tengah dia itu sampai sudah, ya, nggak sadar, ada salah satu dari kaum Quraisy bernama Utbah bin Rabi'ah, dia mendekati Abu Bakar ini sampai dipukul dengan terompaknya. Terompak ini kalau di zaman kaum Quraisy ini sangat besar dan sangat tebal sekali. Dipukul sampai terjatuh lagi, dan ketika terjatuh Utbah bin Rabi'ah ini sampai melompati atasnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menjatuhkan kakinya itu ketika lompat tepat di mukanya Abu Bakar As-Siddiq sampai berkali-kali. Bahkan diriwayatkan sampai tidak bisa dibedakan mana ini mukanya, bagian hidungnya itu yang mana. Artinya apa? Sampai benar-benar mukanya saja sampai gak berbentuk. Kemudian ketika Abu Bakar ini sudah gak sadar sama sekali, ada dari Bani Tamim. Beliau ini, ya, karena sudah merasa wah ini sudah gak selamat lagi nih Abu Bakar ini, maka diangkatlah sisa-sisa kain bajunya Abu Bakar As-Siddiq ini, diangkat, ya, badannya ini, tubuhnya Abu Bakar ini diletakkan di depan rumahnya Abu Bakar. Kemudian ditolonglah oleh ibu Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika ditolong oleh, ya, ibunya, ketika sore hari tiba, Abu Bakar ini mulai, ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini mulai sadar siuman. Apa lisan yang diucapkan oleh beliau? Beliau mengucapkan, apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Di mana Rasulullah? Apakah Rasulullah ini baik-baik saja? Masya Allah. Ibunya ini saking penasarannya, ya, sebegitukah engkau cinta dengan, ya, Muhammad, dengan Rasulullah, sampai engkau saja tidak memikirkan kondisi dirimu sendiri. Engkau saja belum tahu bagaimana kondisi tubuhmu, tapi yang kau pikirkan adalah Rasulullah SAW. Kemudian ibunya ini hendak mau memberi minum,
Ya, Abu Bakar ini masih tidak mau minum. Saya tidak mau minum, saya nggak mau makan sebelum saya memastikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam keadaan selamat. Masya Allah, saking cintanya Abu Bakar As-Siddiq ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar ini minta tolong kepada ibunya, tolong cari tahu bagaimana kondisi, bagaimana keadaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibunya ini sampai berlari-lari mencari ya sahabatnya bernama Ummu Jamil, memastikan bagaimana keberadaan Rasulullah dan Rasulullah sedang di mana. Maka dibawalah Ummu Jamil ini datang pulang ke rumah untuk menenangkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, apa yang terjadi terhadap diri Rasulullah? Ummu Jamil menjawab, ini ibumu ikut mendengarkan. Tidak usah khawatir terhadapnya. Beliau dalam keadaan sehat dan bugar. Di mana beliau sekarang? Ummu Jamil menjawab, Rasulullah ada di Darul Arqam, di Dar Ibnu Al-Arqam. Maka kemudian Abu Bakar masih melanjutkan, aku bersumpah kepada Allah untuk tidak mencicipi makanan dan minuman hingga aku mendatangi Rasulullah, hingga aku berjumpa langsung dengan Rasulullah. Maka kemudian dituntunlah, dipapahlah, diantarkanlah Abu Bakar ini di Darul Arqam berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Inilah bagaimana para sahabat-sahabat sangat cinta dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas jika Abu Bakar As-Siddiq ini salah satu sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga, insyaallah. Lalu bagaimana dengan diri kita, Bapak Ibu? Sudahkah kita sungguh-sungguh sangat cinta dengan Rasulullah? Jika kita benar-benar cinta dengan Rasulullah, maka buktikanlah rasa cinta kita ini dengan mengamalkan apa-apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau, apa-apa yang pernah disabdakan oleh beliau, apa-apa yang diajarkan oleh beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan bisa kita ambil pelajarannya sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di bab tentang masih di tahun ke-10 kenabian, ketika berbagai ujian ya dihadapi oleh Rasulullah dan juga para kaumnya, maka Rasulullah ini punya itikat baik untuk ya mencari solusi. Salah satunya adalah beliau mencoba ikhtiar untuk hijrah ke Taif. Jadi di bab selanjutnya insyaallah di pekan depan kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Taif ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa sungguh-sungguh kita menjadikan semakin cinta dengan baginda Nabi, semakin kita sungguh-sungguh ya mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi. Kalau dulu para sahabat itu ingin mendapatkan satu hadis saja, ingin mendapatkan ya Masya Allah mendengar firman Allah satu ayat saja, itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Maka ketika semua itu sudah ada di sekitar kita, sudah ada di depan kita, bisa kita simak, bisa kita pelajari betapa mudahnya kita saat ini, maka yuk jangan kita sia-siakan, tapi sungguh-sungguh kita praktekkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, jika ada suatu hal yang tepat itu murni dari Allah, jika ada suatu hal yang belum tepat itu murni dari kesalahan diri saya pribadi, mohon diridhoi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Sairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.